Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Burhanuddin dari S1 Prodi Farmasi. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang akhlak mulia, khususnya dalam kehidupan antara sesama manusia menurut pandangan Islam. Sebelumnya masuk lebih jauh, kita perlu tahu dahulu apa sih itu akhlak. Secara sederhana, akhlak adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan baik yang keluar dari dalam diri seseorang karena dorongan, iman, dan kesadaran kepada Allah. Bukan sekedar sopan santun dan basa-basi, tetapi sesuatu yang lahir dari hati yang bersih. Contohnya, jujur, amanah, menghormati orang tua, tidak menyakiti orang lain, tolong menolong, dan banyak lagi. Itu sebagai bagian dari akhlak. Coba kita ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi salah satu tujuan utama Nabi Muhammad diutus ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Bayangkan, bukan untuk membuat negara, bukan untuk membuat penumpukan harta, tetapi untuk memperbaiki akhlak kita. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ini disebut juga hablum minan nas, hubungan antara manusia. Beberapa contohnya, bersikap jujur, tidak berbohong dalam berdagang atau berbicara, menepati janji, jangan PHP, tolong menolong dalam kebaikan bukan dalam keburukan. Jaga lisan, jangan suka bergosip atau menghina orang lain, memaaf kesalahan orang lain, bahkan kalau kita benar sekalipun. Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna iman seorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau kita ingin disapa dengan ramah, maka sapa orang lain dengan ramah. Kalau kita senang dibantu, maka bantulah orang lain. Inilah akhlak Islam. Kita semua tahu Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam akhlak. Sampai-sampai Allah sendiri memuji beliau. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Contoh akhlak beliau seperti saat dihina, beliau membalas dengan doa. Ketika dilempari batu di Taif, beliau tidak membalas, malah mendoakan orang itu agar diberikan hidayah. Beliau tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan maupun perbuatan. Kita sebagai umatnya seharusnya meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita membina akhlak mulia ini? Ada beberapanya. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minannah. Kalau sholat benar, akhlaklah juga akan ikut benar. Kedua, belajar dan memahami Al-Quran serta hadis, karena disitulah panduan akhlak itu. Yang ketiga, bersahabat dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang keempat, melatih diri mulai dari hal kecil, misalnya biasakan mengucapkan salam, tolong menolong, dan meminta maaf kalau salah. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, mari kita jadikan akhlak mulia sebagai gaya hidup kita. Karena sehebat apapun ilmu seseorang, setinggi apapun status sosialnya, kalau tidak disertai akhlak, maka semuanya bisa runtuh. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, dan bisa menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi orang lain. Sebagai sabda Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.